Didi Soeharto. Sesuai dengan data kita, koperasi yang ada di kelurahan, tapi juga di desa di Papua Barat itu ada 824 desa dan kelurahan. Dengan demikian, data kita sampai hari ini ya dari 824 desa dan kelurahan tadi, ya yang sudah berbadan hukum di kelurahan ada 9. Seluruh Papua Barat 9 kelurahan sudah berbadan hukum. Kemudian di desa atau kampung 252 desa. Total yang sudah berbadan hukum 261 desa dan kelurahan. Nah, kita baru mencapai, karena masih perjalanan panjang dan waktu singkat cepat kita berusaha untuk semua bisa berbadan hukum. Dengan demikian persentase kita sampai hari ini dari pagi data yang saya terima 31,67%. 31,67%. Kemudian ya, desa dan kelurahan yang masih dalam proses di kelurahan dan juga di desa untuk mendapatkan akte notaris atau berbadan hukum itu ada 229. Ini kalau kita bisa secepat dan pasti kita cepat dalam minggu ini ya, yang dalam proses tadi adalah 229 desa dan kelurahan untuk bisa mendapatkan badan hukum, sedangkan yang sudah ada badan hukum tadi adalah 261. Jadi kalau dalam minggu ini kita bekerja keras, maka yang dalam proses 229 ya, ditambah dengan yang sudah berbadan hukum 261 berarti kita mencapai 490 desa dan kelurahan di Papua Barat. Ini berarti kita sudah bisa melampaui 50%. Gitu. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, begitu bisa baca atau melaporkan sehingga para bupati di 7 kabupaten juga bisa mengikuti perkembangan ini. Ya, untuk kelurahan Pak masih ya untuk kelurahan Pak masih kosong, belum ada yang berbadan hukum di kelurahan. Mungkin kalau salah nanti bisa kita koreksi lagi hingga mungkin juga data yang saya dapat hari ini berarti ada kesalahan gitu. Tapi kalau tidak berarti sesuai data ini adalah Pak kelurahan masih kosong. Kemudian kampung sudah 69 kampung atau desa sudah mencapai, Bapak sudah mencapai 46,31%. Untuk Kabupaten Kaimana, kelurahan 2 yang sudah berbadan hukum, kampung 3. Total Kaimana sudah 5 koperasi dan kelurahan yang sudah berbadan hukum. Persentasenya baru mencapai 5,81%. Untuk Kabupaten Manokwari, 6 kelurahan yang sudah berbadan hukum, 73 desa atau kampung, total 79 desa atau kampung yang sudah berbadan hukum sudah mencapai 45,66%. Yang Kabupaten Manokwari Selatan, kelurahan 0, memang tidak ada kelurahan sana. Kemudian kampung 21, total 21 kampung yang sudah berbadan hukum, 36,84%. Kabupaten Pegunungan Arfak, kelurahan 0 karena memang tidak ada kelurahan sana, sudah 16 desa, kelurahan 16 desa dan kampung, total 16 yang sudah berbadan hukum, 9,64% untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Kabupaten Teluk Bentuni, kelurahan 1
Kampung 57, total 58, persentase 49,57%. Kabupaten Teluk Wandama, Kelurahan Kosong, Kampung 13 yang sudah berbadan hukum, total 17,11% untuk Kabupaten Teluk Wandama. Jadi tadi total semua tadi adalah Kelurahan 9, kampung ataupun desa 252, total 261. Kampung kelurahan sudah berbadan hukum dengan 31,67%. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan melalui gotong royong, bukan individualisme. Bagi Papua Barat, ini bukan sekedar program nasional, melainkan panggilan sejarah dan amanat pembangunan. Papua Barat memiliki kekayaan alam luar biasa, hutan, laut, hasil bumi, dan warisan budaya. Namun, manfaatnya belum dirasakan masyarakat secara adil dan merata. Dan saya sampaikan kita semua, ya, semua sumber alam potensi yang ada, tapi juga SDM yang ada, kita kolaborasi, kita maksimalkan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, ya, sehingga tingkat pengangguran kita juga bisa naik, bukan naik turun ya, angka kemiskinan kita juga bisa turun, IPM kita juga bisa di atas rata-rata nasional. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk bersama dengan koperasi kita berdayakan semua sumber daya alam potensi yang ada, SDM yang ada. Hari ini ya secara nasional Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto akan meluncurkan 80.000 koperasi desa dan juga kelurahan secara nasional, dan kita di Papua Barat tadi 824 koperasi desa dan kelurahan. Koperasi hadir sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat yang menjunjung nilai gotong royong, musyawarah mufakat, dan berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi pelaku utama pembangunan. Melalui KDNP, sumber daya alam dan komoditas unggulan Papua Barat seperti kakao, kopi, pala, kelapa, kelapa sawit, perikanan, dan kerajinan rakyat dapat dikelola secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Ada juga tambahan yang secara didulang oleh masyarakat. Untuk itu perlu saya informasikan bahwa kita sudah punya Perdasus. Sudah Perdasus yang mengacu pada Undang-Undang Otsus, kemudian juga PP 06 sudah ada. Sekarang kita tidak lanjut dengan Pergubnya. Pergub dengan demikian akan melibatkan berbagai lembaga kementerian terkait untuk studi lapangan atau melihat kondisi objektif nyata yang ada, dan pada akhirnya disetujui, dan itu gubernur akan mengeluarkan izin pertambangan rakyat. Gubernur akan mengeluarkan izin pertambangan rakyat itu berdasarkan Undang-Undang Otsus tadi, dan itu berlaku di seluruh tanah Papua. Kita bersyukur kita sudah Perdasus, hanya tinggal kita tindak lanjut Pergub. Begitu opini terkait yang ada di sini, silakan ya, siapkan agendanya, kita bahas Pergubnya, atau Pergubnya sudah ada, tinggal kita bahas karena DPR sudah setuju juga. Sehingga ini juga bisa operasi bisa hadir juga di sana. Lokasi mock-up menunjukkan Papua Barat siap menjadi bagian transformasi ekonomi nasional berbasis koperasi dan ekonomi kerakyatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen penuh
mendukung program ini dengan bersinergi bersama 7 bupati atau 7 kabupaten agar koperasi tidak hanya formal tetapi produktif dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, di desa kelurahan Meraputi kita akan mempercepat hilirisasi komoditas unggulan lokal, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi bangsa. Nah, jadi koperasi di situ juga, di koperasi juga ada apotik, ya, ada apotik, ada unit simpan pinjam, ada juga gudang untuk menampung hasil pertanian atau produksi masyarakat, dan koperasi juga siap alat transportasi untuk mobilisasi ataupun mengangkut hasil pertanian masyarakat ini ke pasar-pasar terdekat atau bahkan ke depan kita bekerjasama dengan beberapa kabupaten, bahkan di beberapa provinsi yang kita bisa hasil potensi yang dihasilkan oleh koperasi ini kita bisa pasarkan. Nah, ini Gubernur bicara satu kata, satu kalimat terkait transformasi ekonomi nasional yang lebih adil, inklusif, dan berakar dari desa. Dari Kampung Aimasi kami berikrar Papua Barat siap bangkit. Dan saya ulangi, Papua Barat siap bangkit. Papua Barat siap berkooperasi. Papua Barat siap berkooperasi. Papua Barat siap membangun Indonesia dari desa dan kelurahan untuk Indonesia, untuk tanah Papua, untuk Papua Barat, untuk 7 kabupaten di Papua Barat. Dengan semangat membangun di hati, mempersatukan di kasih, kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Sekian dan terima kasih. Khususnya di pemerintah Provinsi Papua Barat. Hadirin yang saya hormati, launching secara nasional akan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Namun sebelumnya kita akan foto peluncuran kelembagaan. Hadirin yang saya hormati, untuk dapat bergabung dalam foto bersama. Dan kutikan kedua akan bersama dengan audiens. Dalam foto bersama. Izin berkenan. Setelah ini kita akan lanjut foto bersama dengan para audiens. Salam komando, izin. Satu. Izin Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan peninjauan. Didampingi tim Satgas Nasional. Bapak Ibu yang lainnya tetap di tempat. Ini kada sih nyaman. Sekarang ini buat tengah malam juga bisa kirim duit, terima duit juga bisa. Yang lalu-lalu kan ya jam kantor buka baru kita bisa ambil duit, kirim duit. Ya, terima kasih Beri. Ibu, ini deh apa administrasinya ini? Hah, koperasi? Ini pengurus? Oh, ini koperasi. Tahu nama bersamanya untuk menjaga kenal muka cuma juga meminta teman-teman media untuk kembali ke tempatnya di booth atau di spot khusus media. Sekali lagi kami persilakan Ini kalau layanannya apa aja? Layanannya ada banyak Pak, ada jasa keuangan, seperti pembayaran pajak, pajak bumi bangunan Bapak, kemudian billing. Ekspedisi ada ekspedisi. Ada juga Bapak, ekspedisi juga kami sudah siapkan Bapak. Berapa lama sekarang kalau
dengan apa? Bapak Ibu hadirin yang Sejeling atau dengan apa itu? Wings itu. Kita biasa Lain ke park ya, Jakarta. lain park Iya. ya. Biasa kita 2 hari Bapak. Kalau dari Manokwari ke Jakarta sekitar 2 hari. Sekarang di pos ini apa? Transfer kemana? Transfer juga bisa Bapak. Dulu kan kita ya, kita sekolah. Iya, betul sekali. Angkatnya, bawangnya baru. Biasanya dikirim juga. Sekarang masih ada minggu baru. Kita dulu kafe. Sekarang udah lebih canggih Bapak. Hubungan pada Lebih saat cepat. Iya, lebih cepat lagi Bapak sekarang. kapal. Zamannya sudah lewat. Iya. Oh ini sudah. Ada 9 bahan pokok ini Bu. Harga stabil. Oh iya. Oh kan, pasti ada untungnya sama. Ini kalau tadi ada kulkas minuman dingin bisa habis. Sengaja dikasih Oh belum taruh ya. Tadi pakai tuanya masih minta dukungan jadi bukan. Soalnya kali ini kan masih bawa pulang. Kalau yang satu tadi ya, nah ini tuh. Kulkas bisa kosong. Dikasih panas ini Bapak. Tinggal jadi pasti panas. Nah ini ya, kepala desa antisipasi situasi hari ini. Siap. Iya, iya. Mestinya tinggal dulu. Ya, bawa kulkas satu. Iya, ambil minuman taruh sini. Bisa habis. Lanjut kalau mau dimana, Pak? Langkawan. Hah? Ya, mari. peninjauan selesai, Gubernur yaitu peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dengan hormat, tempat duduk yang telah tersedia. Sekali lagi dengan hormat, kami memohon Bapak Ibu sekalian untuk menempati tempat. Kita informasikan bahwa kita juga sedang menantikan kedatangan Presiden Republik Indonesia. meninjau gerai-gerai dan stok barang di gudang KDMPG LPG. Gerai Lekut Presiden Republik Indonesia akan meninggalkan tempat dan Republik Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu Parni, Ketua KDMP. Bapak Sumanto, Ketua KKMP Banyuanyar Banjar. Ibu Rizka, Ketua KDMP Desa Ceper, Klaten. Perwakilan penerima mohon kembali ke tempat.